Cina sudah di atas angin. Lalu Indonesia balikkan segalanya, drama final yang membuat stadion bergetar. Prolog tegang, dunia menanti pertarungan besar. Jakarta malam itu seperti bukan kota biasa. Langit gelap tak berbintang, tapi cahaya dari ribuan layar raksasa, lampu stadion, dan sorotan kamera dari 92 negara dunia membuat atmosfer terasa magis. Stadion utama Gelora Bung Karno, yang sejak sore telah dijejali lebih dari 80.000 penonton, berdetak bersama degup jantung seluruh rakyat Indonesia. Suasana bukan lagi sekadar final. Ini adalah pertarungan martabat. Harga diri Asia Tenggara bertemu superioritas Asia Timur. Dan semua tahu, lawan yang menanti di seberang lapangan bukan sembarangan. Timnas Cina, tim tak terkalahkan selama 2 tahun, baru saja menyingkirkan Jepang 4-0 di semifinal. Dengan pemain bertinggi rata-rata 185 cm, mereka dijuluki The Great Wall karena soliditas pertahanan dan pressing brutal di lini tengah. Sementara itu, Indonesia datang sebagai kuda hitam. Tidak diunggulkan sejak babak penyisihan. Sempat nyaris tidak lolos karena kalah melawan Yordania, namun berhasil bangkit lewat keajaiban di menit-menit akhir saat menghadapi Korea Selatan di perempat final. Di ruang ganti timnas, pelatih kepala coach Diego Fernando, pria asal Argentina yang sejak awal diragukan, hanya berdiri diam menatap para pemainnya yang duduk dengan kepala tertunduk. Tak ada yang bicara, hanya bunyi detak jam dinding dan desahan napas yang terdengar. Ketegangan membunuh. Kapten tim, Pratama Arya, bek tengah berusia 28 tahun yang dikenal dengan tackle bersih dan kepemimpinannya, mencoba menyembunyikan gemetar tangannya. Ini adalah pertandingan terbesar dalam hidupnya. Dan di sudut bangku cadangan, duduk seorang remaja 18 tahun, Manase Mambor, striker muda dari Biak, Papua, yang baru bermain 15 menit di turnamen ini. Namanya belum dikenal, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti api yang menunggu dipantik. Di layar besar stadion, speaker mulai menghentak. Suara komentator legendaris dari Eropa berteriak dalam berbagai bahasa. This is it. Final Southern China and Indonesia. Apakah ini malam keajaiban untuk merah putih? Dan di sisi luar stadion, lautan merah putih berkibar dari Sabang sampai Merauke. Di Wamena, Makassar, Pontianak, Solo, hingga Banda Aceh, masyarakat menumpuk di depan layar tancap, warung kopi, hingga balai desa. Malam itu, Indonesia berhenti bernafas sejenak, menanti 90 menit yang akan mencatat sejarah baru atau menghancurkan harapan. Dan saat peluit ditiup wasit, sebuah kisah luar biasa mulai ditulis. Tiongkok mendominasi sejak awal. Peluit wasit asal Eropa Timur ditiup panjang. Pertandingan dimulai. Dari detik pertama, timnas Tiongkok langsung mengambil inisiatif. Mereka tidak memberi waktu Indonesia untuk bernapas. Bola berpindah dari kaki ke kaki dengan presisi militer. Gerakan mereka cepat, simetris, dan menghancurkan kepercayaan diri siapapun yang mencoba menghentikan. Baru 2 menit berjalan, gelandang mereka, Zhang Wei, nyaris menjebol gawang Indonesia lewat tendangan jarak jauh yang memaksa kiper Nadeo berjibaku menyelamatkan bola di sudut kiri atas. Tepuk tangan dari supporter Cina menggema di salah satu sisi tribun. Spanduk bertuliskan, tak terkalahkan, dikibarkan bangga. Di bangku cadangan, Coach Diego tampak tenang, namun rahangnya mengeras. Ia tahu, malam ini bukan soal taktik semata, ini tentang mental, harga diri, dan kekuatan untuk bertahan ketika semua orang yakin kau akan kalah. Menit ke-6, serangan balik cepat dari Cina kembali menghantam sisi kanan pertahanan Indonesia. Bek kanan Rizky Ridho kalah lari melawan winger bernama Lu Qiang, yang seperti roket menembus area penalti dan melepaskan umpan silang. Di sana, striker utama mereka, Gao Lin, menyambut dengan sundulan keras. Gol 2-2 Cina 2-2. Skor 0-1. Indonesia tertinggal lebih cepat dari yang dibayangkan. Seluruh stadion terdiam. Hanya suara supporter Cina yang bernyanyi keras. Mereka yakin, ini akan jadi malam penghancuran. Di tengah lapangan, Pratama Arya mengangkat kedua tangannya, mencoba menyemangati rekan-rekannya. Tapi wajah-wajah rekan setimnya sudah mulai kusut. Kaki mereka berat. Seperti ada ribuan beban menekan semangat mereka. Coach Diego berjalan ke pinggir lapangan. Ia berteriak dengan bahasa Indonesia yang belum fasih,
tapi cukup tegas. Jangan lihat skor. Lihat mata saya. Semua pemain menoleh. Dan untuk sesaat, mereka melihat kepercayaan yang tidak mereka temukan di diri mereka sendiri di mata sang pelatih. Tapi itu belum cukup. Menit ke-13, gelandang bertahan Indonesia, Mark Klok, kehilangan bola di tengah lapangan. Dalam 3 umpan cepat, Cina kembali menusuk. Kali ini tembakan dari luar kotak penalti membentur tiang dan memantul ke arah kaki pemain Cina lainnya yang tinggal menyodok ke gawang kosong. Gol 2-2-0-2 untuk Cina 2-2. Stadion sunyi. Kamera TV dunia menyorot wajah-wajah pendukung Indonesia yang tertunduk, beberapa menangis, dan sebagian hanya bisa mematung. Di ruang komentator nasional, penyiar veteran Bung Daru hanya bisa berkata lirih. Ini seperti mimpi buruk. 2 gol dalam 15 menit. Apa yang terjadi dengan tim kita? Namun di bangku cadangan, Manas Semambor, pemuda Papua yang belum banyak bicara selama turnamen, menggenggam lututnya kuat-kuat. Ia berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Tuhan, nanti giliran saya. Ruang ganti yang sunyi, ucapan ajaib sang pelatih. Peluit panjang babak pertama ditiup. Para pemain Indonesia berjalan lunglai menuju ruang ganti. Baju mereka basah oleh keringat dan rasa malu. Sorot mata mereka kosong. Mereka tidak bicara satu sama lain. Tidak ada semangat, tidak ada api. Kamera televisi sempat menangkap momen Sadil Ramdhani menunduk dan menyeka air mata. Bahkan Mark Klok, si veteran keras kepala, tampak terpukul. Beberapa supporter yang mengikuti dari layar di luar stadion mulai meninggalkan lokasi, merasa pertandingan telah usai. Di ruang ganti yang sunyi, hanya bunyi AC tua yang berdengung pelan. Para pemain duduk terdiam, menatap lantai. Tidak ada yang berani bicara. Kapten Pratama Arya mencoba membuka suara, namun suaranya tercekat. Coach Diego Fernando masuk pelan. Pria Argentina itu menatap satu persatu wajah pemainnya. Lalu ia mengambil papan taktik kecilnya dan meletakkannya di lantai. Ia tidak berbicara soal formasi. Tidak menunjuk kesalahan. Ia duduk di bangku depan mereka, lalu berkata dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Saya, pelatih kalian. Tapi malam ini, saya bukan siapa-siapa. Pemain saling pandang. Coach Diego melanjutkan. Yang bisa ubah pertandingan ini, bukan saya. Tapi kalian. Kalian anak Indonesia. Kalian dari tim yang selalu diremehkan. Tapi, kalian punya hati. Ia berdiri dan menunjuk dada. Mereka punya kekuatan. Kita punya nyawa. Dan nyawa tidak pernah menyerah. Lalu ia menatap Manase yang berdiri di sisi kanan, masih diam. Wajah pemuda Papua itu tegang, tapi matanya bersinar. Kau siap? Tanya Coach Diego. Siap, Coach, jawab Manase pelan tapi yakin. Diego lalu menoleh ke semua pemain. Kita akan ubah semuanya. Bukan karena kita lebih kuat, tapi karena kita tidak akan biarkan 270 juta orang malam ini kecewa. Hening. Semua menatap Diego. 1 gol, hanya 1, akan mengubah segalanya. Dan saat itu juga, semangat perlahan kembali masuk ke dalam ruangan. Sadil mengangkat kepala. Pratama berdiri dan mengepalkan tinjunya. Klok mulai berseru. Manase berjalan ke tengah ruangan, meletakkan tangan di dada, lalu berkata, kalau saya mati malam ini di lapangan, saya mati untuk Indonesia. Jeritan semangat pecah di ruang ganti. Pemain-pemain yang tadinya diam, kini berteriak, saling menepuk bahu, dan memeluk satu sama lain. Kapten Pratama berteriak, kita belum kalah. Kita belum kalah. Dan dari layar televisi, ratusan juta pasang mata di seluruh negeri belum tahu bahwa sebuah badai merah putih akan segera datang di babak kedua. Babak kedua dimulai masuknya Manas Semambor dan perubahan arah angin. Babak kedua dimulai. Tapi suasananya berbeda. Kali ini, sorotan wajah para pemain Indonesia tampak tajam. Tak lagi tertunduk. Tak lagi kehilangan arah. Mereka masuk ke lapangan dengan langkah yang mantap. Dan satu hal yang paling mencolok, nomor punggung 27 kini berada di tengah lapangan. Ya, Manas Semambor, sang pemuda 19 tahun dari Nabire, Papua, yang sebelumnya hanya menjadi penonton dari bangku cadangan, kini berdiri sejajar dengan para seniornya. Penonton sempat bingung.
Siapa dia? Anak kemarin sore ini mau apa? Tapi tidak dengan Coach Diego. Ia tahu bahwa kadang, keajaiban tak datang dari nama besar, melainkan dari jiwa besar yang tak pernah menyerah. Wasit meniup peluit. Babak kedua dimulai. Dan detik demi detik setelahnya, seakan semesta ikut mengubah arah angin. Karena Indonesia bermain seperti tim yang berbeda. Menit ke-47, Manase langsung mencuri bola dari kaki gelandang Cina yang terlalu percaya diri. Dengan tubuh kekar dan pusat gravitasi rendah, ia menggocek dua pemain sekaligus dan mengirim bola ke sisi kanan, di mana Saddil menunggu. Saddil melepaskan tembakan keras, tapi masih melebar. Namun kini, pendukung Indonesia kembali bersuara. Gendang mulai berbunyi. Flare merah berkibar. Di seluruh penjuru negeri, dari warung kopi hingga pos ronda, semua mulai berdiri dan bersorak. Ayo Gar, ayo. Menit ke-52, lagi-lagi Manase jadi biang kerok. Kali ini, ia mengecoh tiga pemain sekaligus di tengah lapangan, mengumpan 1-2 dengan Klok, lalu menusuk masuk ke kotak penalti. Bek Cina panik. Sliding. Peluit berbunyi kencang. Penalti 2 untuk Indonesia 2. Stadion meledak. Suara bergema ke langit malam Jakarta. Klok maju sebagai eksekutor. Nafas ditahan. Kamera menyorot wajah Coach Diego yang diam mematung. Tendangan dilepas. Gol 2 Indonesia 2. Skor 1-2. Asa kembali menyala. Pratama Arya memeluk Klok. Manase berteriak sambil mengangkat tangan ke langit. Stadion bergetar. Seluruh negeri berseru dalam satu napas. Masih ada harapan. Dan sejak gol itu, permainan benar-benar berubah. Indonesia bukan lagi yang dikejar, melainkan yang mengejar. Mereka menekan habis. Cina tampak terkejut. Mereka tak menyangka bahwa tim yang tadi babak belur kini bangkit seperti singa yang terluka. Komentator asing kini berubah nada. What a comeback spirit from Indonesia. And who will hope? This kid, man, he is playing like a warrior. Dan di tengah semangat yang membara, satu kalimat mulai viral di media sosial. Cina sudah di atas angin, tapi angin kini berbalik arah.